Hai everyone, kembali lagi sama aku Lutfia. Dan kali ini kita akan bahas tentang positive vibes. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Nah, sebelum kita ke videonya, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari positive vibes sendiri. Nah, positive vibes itu artinya sebuah getaran yang dirasakan oleh seseorang, perasaan baik yang dirasakan oleh seseorang, dan kemudian membuat orang-orang yang di sekelilingnya itu merasakan aura yang positif. Jadi, kalau bisa kita bayangin nih, kalau orang-orang toksik itu kebanyakan dari mereka itu memiliki aura-aura negatif yang membuat sekelilingnya itu menjadi kehabisan energi gitu. Pernah gak sih kalian itu kumpul dengan orang-orang yang toksik nih? Misalkan orang-orang yang toksik kalian temuin itu ketika kalian itu bergabung sama mereka, kalian tuh lama-lama seperti kehabisan energi gitu. Nah, itu bedanya positive vibes dan negative vibes. Nah, orang-orang yang dengan mereka itu kita bisa lebih bahagia, meaningful, terus itu bisa disebut dengan orangnya tuh positive vibes gitu. Nah, akan tetapi disclaimer dulu ya, kalau misalkan positive vibes itu bukan berarti orang itu nggak bisa marah, nggak bisa sedih, nggak bisa merasakan emosi-emosi yang sifatnya negatif gitu. Akan tetapi mereka itu sebenarnya juga merasakan hal itu kok. Kan wajar ya, setiap manusia tuh pasti merasakan bahagia tapi juga pernah merasakan kesedihan, kemarahan kayak gitu. Nah, itu kan adalah sifatnya emosi. Nah, mereka-mereka yang punya positive vibes itu mereka bisa meregulasi emosinya dengan baik. Nah, bukan berarti mereka itu gak bisa merasakan emosi-emosi negatif. Mereka bisa merasakan emosi negatif, akan tetapi mereka itu bisa regulasi emosi dengan baik, dan akhirnya mereka tuh gak membuat lingkungan-lingkungan sekitarnya tuh jadi lingkungan yang dengan aura negatif. Jadi ketika mereka merasakan kesedihan, itu gak langsung mengenai orang-orang yang di sekelilingnya. Nah, cara yang pertama untuk melatih kita supaya memiliki vibes yang positif adalah hukum ketertarikan. Apa sih hukum ketertarikan itu? Nah, hukum ketertarikan itu adalah kita itu lebih fokus untuk memikirkan hal-hal apa sih yang kita membuat kita bahagia, hal-hal apa sih yang menjadi tujuan hidup kita, hal-hal apa yang intinya tuh menjadi keinginan kita di depan gitu, yang membuat kita lebih bahagia gitu, dan bukan fokus pada kecemasan di masa lalu atau kesalahan-kesalahan kita di masa lalu atau sesuatu yang membuat kita tuh nanti bakalan ragu untuk melangkah gitu. Nah, hukum ketertarikan ini biasanya bisa dengan afirmasi yang positif. Jadi setiap hari itu kalian bisa berdiri atau di depan kaca, itu nanti kalian bicara kepada diri kalian sendiri kalau kalian cantik, kalian itu pasti bisa menghadapi semuanya, kalian itu orang yang tangguh. Pokoknya hal-hal baik untuk diri kamu itu harus diucapkan, disalurkan supaya vibrasi-vibrasi yang masuk ke dalam pikiran kita, tubuh kita itu tuh bisa keluar gitu, aura-aura yang positif gitu. Memang sih rasanya itu sulit banget buat mengendalikan pikiran-pikiran yang negatif gitu, pikiran-pikiran yang negatif tuh mesti berputar terus di kepala. Nah, tapi gimana caranya kita bisa fokus pada usaha-usaha kita dulu. Nah, karena yang terpenting adalah kita tuh lebih fokus pada usaha-usaha yang bisa kita kendalikan gitu, daripada fokus pada hasil yang memang itu tuh adalah suatu ketetapan yang memang itu tuh sudah ditentukan sama Tuhan gitu. Nah, pada intinya hukum ketertarikan ini membahas tentang bagaimana cara kita untuk selalu berhusnuzon, selalu berpikir secara positif gitu, supaya membuat vibrasi-vibrasi yang positif di dalam tubuh kita itu keluar, terpancarkan. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara mengelilingi
sekitar kita dengan orang-orang yang positif juga. Nah, kenapa sih begitu? Ya, karena ketika kita, misalkan kita berada di dalam keadaan yang lagi ngedown. Nah, orang-orang yang circle-circle atau orang-orang yang di sekeliling kita yang punya aura-aura yang positif, mereka tuh bisa memberikan perspektif-perspektif lain untuk membuat kita semakin baik gitu, lebih baik, membuat kita semakin lebih tenang, lebih baik, dan mereka itu bisa mensupport kita di dalam keadaan kita yang mungkin suatu saat kita akan merasakan emosi-emosi yang negatif. Mungkin mereka tuh bisa menjadi support system kita. Dan ada pepatah di dalam buku yang pernah aku baca, itu hukum vibrasi itu akan menarik orang-orang yang mempunyai vibrasi yang sefrekuensi dengan kita. Jadi kalau misalkan vibrasi kita itu positif, maka orang-orang di sekeliling kita yang tertarik, yang mendekat ke kita itu adalah orang-orang yang positif pula. Nah, beda juga kalau kita punya aura yang negatif, vibes yang negatif, maka orang-orang yang akan mendekat kepada kita ya orang-orang yang sefrekuensi seperti itu. Nah, gitu. Yang ketiga adalah ubah bahasa tubuh kamu. Karena sebenarnya fisik itu akan menular ke psikis kita gitu. Jadi kalau fisik kita ngerasain suatu yang ketenangan, bahagia, nah, maka psikis kita juga akan merasakan hal yang sama. Aku punya suatu pepatah dari buku yang aku baca lagi. Nah, di situ itu kita dianjurkan untuk tersenyum di tengah kesedihan kita. Nah, sebenarnya di balik sini tuh ada penjelasannya. Kesedihan itu bisa kita batasi waktunya, dan setelah kita batasi, kita sudah melebihi waktu itu, ya kita harus berjanji pada diri kita untuk bahagia lagi. Nah, caranya adalah merubah bahasa tubuh kita. Coba deh untuk senyum, menebar senyuman pada semua orang ya, tapi jangan tiba-tiba senyum ya. Nah, terus setelah itu, ketika kamu tersenyum itu, kamu bisa, ibarat kata kamu itu membohongi otakmu untuk kamu akan bahagia gitu. Mendoktrin otakmu itu untuk bahagia, dan kemudian hormon bahagia itu akan dihasilkan, yaitu hormon-hormon yang endorfin dan hormon-hormon kebahagiaan yang lain gitu. Nah, terus seperti yang kita ketahui, kalau kita lihat ya, kalau kita misalkan kita bicara, yang orang lain lihat itu sebenarnya yang orang lain perhatikan itu adalah fisik kita. Sebenarnya mereka tangkap itu adalah non-verbalnya, jadi kayak keadaan fisik kita. Selain dari verbalnya, kira-kira ya 70%, 80%-nya itu adalah fisik kita. Di situ kita menyampaikan, misalkan kita lagi cerita, kita bercerita gimana sih fisik kita itu menunjukkan respon yang bahagia atau enggak. Nah, itu tuh akan mengaruhi vibrasi kita gitu. Jadi ketika kita misalkan bicara atau apa, nah kita tuh jangan sambil merengut gitu. Kalau sambil merengut, orang lain tuh juga akan merasakan vibrasi-vibrasi yang negatif. Makanya itu kalau kita ngomong, kalau kita cerita sama orang, kita itu usahakan untuk tetap tersenyum, tetap sumringah gitu. Jadi aura-aura yang kita hasilkan itu adalah aura-aura yang positif. Nah, yang keempat adalah ambil waktu jeda. Ini khusus banget buat orang-orang yang introvert. Nah, karena aku juga introvert, jadi aku merasakan juga ketika kita udah terlalu lama berinteraksi dengan banyak orang gitu, lama-lama baterai sosial kita tuh udah berkurang banyak dan harus di recharge lagi gitu, harus diisi kembali. Nah, dimana kita itu harus meluangkan waktu-waktu untuk kita sendiri, untuk me time gitu ibaratkan. Nah, di situ hal itu tuh penting banget supaya kita itu nggak mengeluarkan energi-energi yang negatif gitu kan. Ketika kita udah capek, nah aura-aura kita tuh udah mulai negatif lagi. Nah, kita recharge dulu supaya kita nggak menularkan aura-aura lelah kita itu ke orang lain. Jadi ketika kita berinteraksi sama orang lain kembali, itu bisa lebih sumringah lagi, bisa lebih happy lagi gitu.
Nah, yang kelima adalah mencari inspirasi. Nah, kadangkala kita itu udah bosen sama keseharian kita jenuh. Nah, saat itu kita membutuhkan inspirasi. Kayak misalkan kita bisa melakukan hobi kita bisa baca buku. Di situ kan banyak inspirasi-inspirasi yang kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Bisa membuat kita happy lagi, motivasi hidup kita juga bisa bertambah, kayak gitu. Lakuin aja hal-hal yang membuat kamu itu senang. Nah, yang keenam adalah kita itu harus menjaga pola asupan nutrisi kita dan air yang baik, karena hal itu bisa menjaga fokus kita, supaya kita tuh bisa tetap fokus, kita bisa tetap melakukan aktivitas dengan fokus yang baik. Nah, yang ketujuh adalah dengan cara ungkapan syukur. Nah, kita tuh harus bisa mensyukuri apa yang udah kita dapatkan gitu. Dengan misalkan dengan cara gratitude journal, atau dengan misalkan kita mensyukuri dulu apa nih sebenarnya yang hari ini kita syukuri, yang bisa kita syukuri gitu. Nah, hal itu bisa meningkatkan vibrasi yang positif. Yang kedelapan adalah regulasi emosi diri yang baik. Bagaimana kita bisa meregulasi emosi kita supaya kemarahan kita atau kesedihan kita itu nggak meledak-ledak gitu, dan aura positif kita itu terpancarkan. Dan yang terakhir adalah menyadari momen saat ini. Nah, kita tuh kadangkala kita tuh terfokus pada sekarang kan perkembangan teknologi kan udah canggih ya, kita tuh fokus pada gadget, pada media sosial. Nah, hal itu membuat aura kita tuh jadi negatif kalau kebanyakan. Nah, makanya kita tuh harus pandai-pandai untuk mengatur waktu-waktu kita, kapan kita harus main gadget, kapan kita harus menyadari momen-momen saat ini. Kayak mungkin bisa dengan cara ketika kita ngobrol ataupun kita lagi berada di dalam forum itu tuh kita tidak bermain gadget, nggak bermain handphone gitu ya. Nah, karena hal itu tuh bisa menurunkan respect dari orang lain dan membuat aura kita itu jadi lebih negatif gitu. Nah, sebenarnya itu semua sih yang udah aku sampaikan, gimana caranya kita bisa nah, belajar untuk meningkatkan aura positif kita gitu. Nah, mungkin sekian dari aku. Jangan lupa untuk komen kalau kalian relate sama videonya. Dan thank you, bye-bye. Kita bertemu lagi di video-videoku selanjutnya.